Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Pekudei. Parasat Pekudei adalah parasat terakhir dari 5 parasyot yang berbicara tentang miskan. Dimulai dari parasat terumah, parasat Tetsafeh, Kitisa, Vayahel, dan sekarang kita membahas Pekudei. Pekudei itu artinya menghitung. Sekarang coba kita perhatikan gambar, kita akan belajar dulu huruf Ibrani ya dari Pekudei. Pekudei dalam bahasa Ibrani dieja dengan huruf P, Kaf, Faf, Dalet, Yud. P, Kaf, Faf, Dalet, Yud. Dibaca Pekudei, artinya menghitung. Nah, di dalam parasat Pekudei diceritakan akhir dari pembangunan miskan atau kemah suci atau tabernacle of Moshe ya. Dan juga bukan hanya miskannya, bukan hanya kemah sucinya saja Yaladim, tetapi juga semua peralatan yang ada di dalamnya yang diperlukan untuk melayani Hashem dan juga pakaian para imam. Karena para imam ini adalah nantinya mereka yang akan melayani Hashem dan juga bangsa Israel di dalam miskan. Parasat Pekudei dimulai dengan menghitung. Menghitung apa? Menghitung barang-barang yang dipersembahkan oleh bangsa Israel untuk pembangunan miskan. Moshe adalah seorang yang jujur. Jadi dia tidak mau nanti ada omongan dari bangsa Israel, oh jangan-jangan emas yang kita persembahkan itu dipakai oleh Moshe untuk kepentingan pribadi. Demikian juga dengan perak, dengan tembaga, dan juga kain-kain yang sangat berharga. Tidak, Yaladim yang dikasihi Elohim, Moshe adalah orang yang sangat jujur. Karena itu Moshe berkata kepada bangsa Israel, saudaraku, cukup sudah persembahan yang engkau persembahkan. Kita sudah mendapatkan banyak, bahkan berlebih. Sekarang mari kita hitung bersama. Ada berapa emas, ada berapa perak, ada berapa tembaga yang sudah terkumpul. Akhirnya semuanya dihitung, apa yang terjadi? Emas jumlahnya itu ada 29 talenta dan 730 shekel. Perak 100 talenta dan 1775 shekel. Sedangkan tembaga itu ada 70 talenta dan 2400 shekel. Kamu mungkin bertanya, Ima, itu jumlah yang tadi Ima sebutkan itu banyak atau sedikit sih Ima? Ya, kok Ima tadi cuma bilang emasnya ada 29 talenta, peraknya cuma 100 talenta, tembaganya cuma 70 talenta. Kamu tahu enggak Yaladim? 1 talenta itu ukurannya sama dengan 3000 shekel. Dan 1 shekel itu sama dengan 11,4 gram. Ya, jadi kamu bisa bayangkan 29 talenta emas dan 730 shekel setelah Ima hitung jumlahnya ada berapa? 992.530 kilogram. Peraknya berapa Ima jumlahnya? 3.421.775 kilogram. Lalu tembaga 2.396.400 kilogram. Wow. Jumlahnya banyak sekali ternyata ya. Luar biasa. Iya, karena bangsa Israel ingin memberikan yang terbaik untuk Hashem. Dia gak mau berhitung, oh nanti kalau kita berikan segini nanti kita kurang dong.
Enggak, karena mereka tahu yang punya emas, yang punya perak, yang punya tembaga, yang punya kain-kain yang berharga itu semuanya adalah Hashem. Jadi kalau kita berikan kepada Hashem, itu sudah pas. Dan mereka percaya Hashem akan memelihara mereka sehingga mereka tidak akan kekurangan. Suatu pelajaran yang berharga juga bagi kita. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada Hashem, jangan hitung-hitungan. Nanti kalau kamu hitung-hitungan sama Hashem, nanti Hashem juga hitung-hitungan sama kamu. Gimana? Ya gak enak ya, kita jadi sedih jadinya ya seperti itu. Nah bukan hanya barang-barang, mungkin kamu pikir, Ima kan kita masih kecil, kita gak punya emas, kita gak punya perak, kita gak punya talenta, kita juga gak punya kain. Jangan lupa, kamu harus ingat bahwa kamu punya sesuatu. Sesuatu itu apa? Talenta. Ya, setiap orang itu sudah diperlengkapi oleh Hashem dengan talenta. Ada talenta yang bisa menyanyi, suaranya bagus, tidak fals, ya. Ada yang bisa main musik, ya. Ada yang bisa apalagi menggambar. Ada banyak. Kalau kamu nggak tahu, kamu berdoa sama Hashem. Hashem, kata Ima, Hashem melengkapi setiap orang itu dengan talenta. Saya belum tahu talenta apa yang saya punya. Karena itu saya minta supaya engkau menunjukkan kepadaku, aku tuh punya talenta apa. Karena aku ingin mempersembahkan talentaku kembali kepada Hashem. Ya. Nah, sekali lagi Ima katakan, semua bangsa Israel itu ingin memberikan yang terbaik. Sampai Moshe bilang, stop, udah berhenti. Udah banyak nih persembahannya, udah gak perlu lagi kamu persembahkan ya. Nah selain mereka bergiat memberikan yang terbaik untuk Hashem, mereka juga ingin agar miskan itu cepat selesai. Supaya Hashem itu bisa tinggal bersama-sama di tengah-tengah mereka. Ya Ladim, kamu masih ingat 2 orang anak muda yang menjadi arsitek atau yang memimpin pembangunan miskan? Ayo di parasa yang lalu tuh Ima udah bilang, siapa namanya? Iya, Besalel dan Oholiab. Nah, Besalel dan Oholiab itu dibantu oleh Itamar, anak imam besar Aharon. Ya, mereka itu bisa menerjemahkan ukuran-ukuran yang tepat yang Hashem berikan melalui Moshe. Jadi mereka ini 3 anak muda yang luar biasa. Punya pikiran yang luar biasa. Punya hikmat yang luar biasa. Punya kepandaian yang luar biasa. Karena mereka bisa menerjemahkan dengan pas. Dengan tepat. Apa yang dikatakan oleh Hashem kepada Moshe untuk membuat miskan dan juga semua peralatannya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Itamar, oleh Besalel, Oholiab, dan tentu mereka tidak bisa bekerja cuma bertiga. Mereka dibantu oleh laki-laki dan wanita-wanita Israel yang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa untuk membuat miskan dan semua perlengkapannya tepat seperti yang dikatakan oleh Hashem. Mereka bekerja dengan sangat keras dan sangat bersungguh-sungguh. Lalu tepat pada tanggal 1 Nisan pada tahun yang kedua mereka keluar dari tanah Mesir, maka miskan dan semua perlengkapannya termasuk juga baju imam selesai dikerjakan. Well done, great job, ya, mazel tov, semuanya sudah selesai. Nah lalu kemudian Adonai Elohim memerintahkan Moshe untuk mengurapi semua peralatan yang akan dipakai. Dan juga Imam Aharon dan anak-anaknya juga tidak lupa diurapi oleh minyak, ya, oleh minyak sebelum mereka memulai melayani Hashem di Miskan. Lalu kemudian setelah semuanya selesai, apa yang terjadi? Awan kemuliaan Hashem atau Shekinah glory
turun di atas Miskan, menutupi Miskan yang baru selesai dibangun. Sehingga Moshe tidak bisa masuk ke dalam Miskan itu karena Miskannya ditutup oleh awan kemuliaan Hashem yang sungguh luar biasa. Sebagai tanda bahwa Hashem sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Berkemah di tengah-tengah mereka untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, ketika awan kemuliaan Hashem itu bergerak, itu tanda bagi bangsa Israel. Mereka juga untuk bergerak, melanjutkan perjalanan mereka masuk ke tanah perjanjian. Yaladim yang dikasihi oleh Elohim, ada ayat hafalan yang kamu harus hafalkan, diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, di situ ditulis, kita buka ya kitab suci kita, karena dari tadi Ima belum sempat buka kitab suci ya, Ima cuma cerita saja, tapi semuanya itu sumbernya dari kitab suci. Sekarang coba kita membuka kitab suci kita di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Ini ayat hafalannya memang rada panjang ya, tapi Ima percaya kamu pasti bisa menghafalkannya ya. Besaleel dan Oholiab dan Itamar juga mereka tuh masih muda-muda loh ya, tapi mereka dipakai Hashem dengan luar biasa. Ima juga percaya kamu juga pasti akan dipakai oleh Hashem dengan luar biasa ketika kamu bertekun, ketika kamu taat dan setia melakukan semua perintah Hashem. Oke, Lukas pasal 16 ayat 10. Ya, Ima baca untuk kamu sebagai ayat hafalan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Kita harus jujur. Ya, apalagi kita semua adalah anak-anak Adonai Elohim yang harus memancarkan terang kemuliaan Hashem bagi dunia yang semakin gelap. Kol hakavod, sahabat shalom, sampai jumpa sahabat yang akan datang. Yesua Mesias memberkati.